Now let's hear our sister Ibu Helvi dari Bandung, kota Bandung. Dia orang Jawa tinggal di Bandung dan bagaimana she is doing very good ya dalam beberapa, bahkan saya melihat ini luar biasa dalam masa pandemik, malah dia bisa melakukan hal-hal yang dinamis begitu luar biasa ya. Oke, silakan Ibu Helvi. Iya, shalom sekali lagi, terima kasih buat semuanya karena ini family ya Pak Daniel. Jadi ya kita mungkin sedikit santai, tapi yang pasti adalah tujuan kita ada berkumpul di strategic virtual meeting hari ini supaya kita bisa mendapatkan sesuatu dan kita saling melengkapi gitu. Tadi kalau untuk awal aja Pak Daniel kan sampaikan saya orang Jawa. Betul, saya orang Jawa Pak, dan saya asli Salatiga. Termasuk di sini saya bersyukur lewat My Home saya ketemu lagi sama dosen saya, dosen pertanian dulu Pak Bambang Hengki. Jadi saya mau kasih salam dulu buat beliau. Buat beliau nih. Aduh, ternyata Mas Bambang Hengki muridnya luar biasa deh. Gue jadi gentar nih Pak Bambang. Pak Hengki. Iya, Pak Hengki yang luar biasa. Terima kasih banyak. Inilah luar biasanya. Saya sangat bersyukur ada di My Home dan pasti tentunya semua kita yang ada di tempat ini dan kita bersifat sharing karena pasti saya juga sharing di depan Bapak Ibu yang luar biasa, praktisi-praktisi yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi dampak dan menjadi berkat buat kota di mana kita tinggal. Baik, seperti apa yang sempat saya komunikasikan dengan Pak Daniel, kemarin juga itu di Bandung ini kami memang mengadopsi beberapa wilayah kampung karena Bandung ini memang urban ya, jadi kota gitu. Jadi mungkin strateginya akan sedikit berbeda dengan desa atau tempat-tempat yang mungkin agak lebih keluar dari kota. Tetapi karena Tuhan percayakan saya ada di kota Bandung, jadi ketika kita berpikir mengadopsi suatu wilayah, pasti nomor satu yang Tuhan taruhkan adalah melihat wilayah-wilayah atau kampung-kampung yang kumuh. Karena ketika kita boleh melihat kampung kumuh atau kampung yang istilahnya dianggap sebelah mata oleh banyak orang gitu. Ketika ini boleh menjadi sejahtera, boleh menjadi mengalami satu peningkatan dan terobosan di kampung tersebut, kita akan boleh melihat kesejahteraan kota itu sungguh menjadi amat sangat nyata. Nah, ini yang Tuhan taruhkan di dalam Yeremia 29 ayat 7 seperti apa yang saya ingin sharingkan pada malam hari ini buat kita semua, termasuk juga membekali kembali untuk saya menguatkan. Jadi ketika kami dipercayakan untuk mengadopsi beberapa wilayah kampung, hari ini saya ingin menyampaikan salah satu kampung yang Tuhan percayakan untuk kami adopsi, yaitu adalah kampung di wilayah bantaran sungai. Kalau kita berpikir mengenai bantaran sungai, itu kita melihat situasi yang sangat di mindset kita adalah situasi yang sangat kurang nyaman, kurang baik, kurang bagus, karena bantaran ini selalu berpikir wilayah yang kumuh, wilayah yang kotor, jorok, sampah di mana-mana, dibuang ke sungai, dan lain sebagainya dengan karakter masyarakatnya yang tidak baik tentunya. Tetapi kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang dan garam di mana Tuhan tempatkan di kota kita, nah inilah yang menjadi satu dorongan tersendiri untuk kita boleh mengadopsi wilayah di kampung-kampung tersebut gitu. Wilayah di terminal, wilayah di bantaran, dan wilayah di kampung urban atau kampung pertengahan antara kabupaten dan kota, itu masyarakatnya tentu sangat berbeda. Hari ini saya ingin sharingkan salah satu dari kampung-kampung tersebut adalah yang di wilayah bantaran. Nah, mungkin saya boleh slide saya ada sedikit slide, mungkin saya akan cepat supaya bisa sharing yang lain juga, kita saling memberkati. Baik, iya, kalau kita melihat ini, saya menuliskannya untuk pertanian perkotaan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Tetapi kalau kita melihat bahasa ini, itu kesannya adalah sesuatu yang besar, yang jauh. Memang kita harus berpikir jauh, tetapi kita bisa mulai dari yang kecil karena Tuhan selalu ajarkan kita untuk mulai dari yang kecil. Jadi kita start from home gitu. Dan ini semua bisa dilakukan. Boleh selanjutnya? Oke. Nah, bermula dari harapan untuk melihat bantaran ini, bermula dari harapan untuk mewujudkan sebuah konsep wisata edukasi di sebuah kampung kota.
Jadi dari visi Yeremia 29 ayat yang ke-7, yang pertama hanya ingin poin-poin yang simpel saja yang saya ingin sampaikan, yaitu pertama kita melihat sebuah perubahan melalui konsep pentahelix. Jadi di sebuah kampung kota dengan menggali dan memberdayakan kekuatan dari wilayah tersebut sehingga tercipta kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat dan bagi lingkungan. Jadi itu awal mulanya. Tetapi kita tahu dari awal bahwa semua pekerjaan ini kita tidak bisa melakukannya sendirian. Kita harus berkolaborasi. Itu adalah satu value yang juga Tuhan ajarkan untuk kita membangun unity entah dengan siapapun itu. Nah, di pentahelix ini kita tahu bahwa di sini ada pemerintah, ada komunitas, ada tokoh masyarakat, ada juga dari akademisi, dari media, dan juga dari pengusaha. Ini harus menjadi satu kesatuan yang kita bisa lakukan. Nah, kemudian kita juga harus mengenali potensi wilayah tersebut. Berbicara potensi, kita melihat ada beberapa hal. Potensi alamnya seperti apa? SDM-nya seperti apa? Lokasi geografisnya seperti apa? Sosial masyarakatnya, terus historis daripada cerita wilayah itu kita juga perlu mengetahuinya. Terus kemudian seni budaya apa yang menonjol di tempat itu. Nah, ini perlu untuk kita gali supaya kita bisa melihat sebuah perubahan di lingkungan tersebut. Nah, berikutnya juga untuk merajut kolaborasi ini, kita berbagi tugas. Siapa melakukan apa untuk tujuan yang sama sehingga kita bisa melihat sebuah perubahan yang signifikan di wilayah tersebut. Karena semua apa yang kami lakukan didasari dengan bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa karakter itu harus ada di dalam diri kita dan tentunya karakter Kristus, value daripada kerajaan Allah harus kita sampaikan walaupun kita mungkin dengan berhadapan dengan masyarakat terlebih di Jawa Barat ini yang mayoritas memang adalah Kedar, Tuhan ajarkan kepada kita bagaimana kita untuk bisa dekat dengan mereka. Nah, saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan Pak Yosef ya, gitu. Kita mulai dari yang kecil, betul. Tetapi ketika kita mulai dari yang kecil, tidak ada yang mustahil. Semuanya Tuhan pasti akan campur tangan karena sesungguhnya bukan kita yang mengerjakan, tetapi Tuhan sendiri. Nah, jadi kalau kita berbicara pertanian perkotaan, seperti contohnya di Bandung, pertanian rumahan gaya hidup mandiri, homestead farming, itu juga bisa kita lakukan. Kemudian untuk sedikit lebih besar dengan micro farming, budidaya di pekarangan rumah. Terus kemudian juga dengan permaculture. Jadi itu terintegrasi semuanya di lingkungan yang lebih luas lagi. Terus kemudian juga kita berbicara mengenai regeneratif agriculture. Jadi kita juga mengkonservasi daripada tanah itu, mata air, apapun kekuatan yang ada di sana. Ya, berikutnya boleh? Nah, ini juga konsep sonasi yang perlu untuk kita ketahui untuk membangun sebuah wilayah dan karena tadi berharap untuk suatu wilayah bantaran sungai yang orang melihat dengan sebelah mata bagaimana bisa mengubah bantaran itu menjadi satu value tersendiri dan sehingga orang melihat bantaran dengan warna yang berbeda dengan kacamata yang berbeda. Nah, konsep sonasi inilah yang akhirnya kami pakai untuk melakukan suatu langkah-langkah yang dimulai dari yang kecil memang. Ini adalah kami ambil dari atas situasi yang ada di wilayah bantaran yang sedang kita kerjakan saat ini. Terus sonasi itu kalau untuk di wilayah bantaran sendiri, itu ada zona pelayanan, yaitu bagaimana orang mulai dari awal pasti dari rumah dulu, dimulai dari rumah, berkenalan dengan masyarakat dan lain-lain. Nah, ini terus kemudian kita masuk ke dalam zona wisata pertanian gitu. Jadi orang bisa belajar di sini, ini wisata pertanian. Kemudian juga wisata perikanan gitu. Kemudian juga wisata budaya, seni dan budaya. Dan juga nanti kita akan melihat juga konservasi. Jadi ada beberapa hal yang menjadi rencana yang kita lakukan sehingga semuanya ada koridornya ketika kita melakukan sesuatu. Boleh selanjutnya? Ya, ini adalah zona 0 atau zona 0. Di sini adalah merupakan zona hunian di mana zona 0 ini merupakan area inti. Jadi di mana masyarakat tinggal. Jadi fungsi bangunan dan zona 0 ini berfungsi sebagai area hunian atau penginapan wisatawan ya. Di sini akan timbul hubungan antara masyarakat lokal dan juga wisatawan, masyarakat lokal dan konsumen dan fasilitas-fasilitas yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini zona 0 ini kalau Bapak Ibu melihat di belakang kita itu ada rumah-rumah. Ini bukan di Meksiko, bukan Rio de Janeiro ya.
ini di Cibarani, dan ini adalah Kecamatan Coblong di sana di Kota Bandung. Terus kemudian kami juga membuat saung seperti ini supaya orang bisa berkumpul di satu tempat, dan ini juga ada bapak-bapak, ini ada Bapak Wakil Wali Kota hadir juga di sini, dan juga beberapa dinas-dinas, kepala dinas, dan semua yang bersinergi dengan kami juga untuk mengerjakan ini. Ada tempat di mana kami bisa berkumpul dan melihat pemandangan alam seperti ini. Nah, boleh selanjutnya? Ya, jadi di zona 1 itu juga merupakan zona untuk memasuki wilayah atau area wisata. Kalau kita berpikir untuk mengembangkan menjadi satu desa atau kampung wisata gitu, nah ini di sini adalah wilayah zona 1. Pada zona ini terdapat area tanaman buah-buahan untuk wisatawan yang datang gitu, mereka bisa memetik sendiri. Nah, di sini kami juga kami juga menanam pohon-pohon buah, dan kami bekerja sama juga dengan Dinas Pertanian dan Pangan. Kami bekerja sama dengan Dinas Kehutanan untuk minta pohon-pohon buah dari pohon-pohon dari mereka untuk kami bisa tanam juga di area ini. Sehingga berapa tahun kemudian kita akan melihat area ini akan menjadi area yang sangat berbeda karena ada buah-buah yang akan tumbuh di wilayah tersebut. Saat ini masih kurang lebih 1 tahun lebih kami baru tanam itu. Nah, terus kemudian juga ada pusat pertemuan di situ, itu masuk di dalam zona 1. Di dalam zona ini memuat juga pola edukasi, di mana masyarakat lokal akan membagikan ilmu pertaniannya berupa bagaimana cara menanam, memelihara, dan memanen. Dan yang nantinya juga akan dikonsumsi baik oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang hadir, yang bisa beli langsung di tempat itu, memetik langsung di tempat itu, juga untuk dikirim kepada market yang sudah bersinergi dengan kami. Dan di sini ada Horeca, jadi ada hotel, restoran, dan kafe yang ada di sekeliling wilayah di mana kami menanam ini, begitu. Dan bagaimana kehidupan masyarakat pertanian yang ada di dalamnya, seperti apa proses yang dikerjakannya. Nah, petani bisa sharing dengan mereka yang hadir, begitu. Jadi inilah zona 1, ya. Ini yang paling terakhir kemarin kami ambil di foto yang kedua. Nah, foto yang paling atas itu adalah hidroponik, di belakangnya ada organik di belakangnya sana, dan ini ada kolam-kolam ikan. Kami juga bekerja sama dengan dinas. Di sini pentingnya bahwa kami bekerja sama, kami membuat surat untuk boleh minta bibit ikan. Nah, kami dikirimkan kurang lebih 10.000 ekor ikan pada awalnya. Itu ada 3 macam, ada lele, ada nila, dan juga ada ikan mas. Kami taruh di tempat-tempat yang berbeda di sini. Baik, boleh selanjutnya. Ini dengan Bapak Wali Kota dan dinas-dinas. Ya, ini ketika mereka yang di tengah adalah ketika mereka berbelanja. Jadi mereka datang ke tempat wilayah yang kami bina, yang kami adopsi, mereka berbelanja dan kami mengurangi sampah plastik. Jadi kami menggunakan seperti ini untuk mereka bisa berbelanja. Nah, ini ketika kita membuat dan mereka bisa duduk-duduk, ada tempat yang bisa dinikmati, dan di bawahnya ada ikan-ikan yang sudah mulai besar. Nah, ini yang di sebelah kiri itu jadi di sebelah itu adalah Sungai Cikapundung, hulu daripada kalau kita kenal Citarum, kan sekarang sedang menjadi program daripada Pak Jokowi juga, Citarum Harum, hulunya itu ada di sini sebetulnya. Jadi kalau di sini bagus, di sini bersih, di sini baik gitu, kami percaya bahwa akan terus ke bawah itu juga akan baik. Nah, ini di sebelah, ini kami bisa tanami dengan ikan. Jadi ini kami sedang baru menuangkan ikan bersama dengan beberapa dinas, ada dinas pangan, terus dinas pariwisata, ya, dan yang lainnya. Kami juga bekerja sama dengan Dinas PU dan di sini membuat kolam untuk anak-anak di kampung sebelah gitu atau kampung di sini. Kemudian mereka dibuat seperti ini karena di sini ada yang kita sedang buat konservasi air. Nanti kalau kita bisa melihat, karena di sini adalah mata air di sini cukup amat sangat bagus, dan kami olah ada supaya air yang jernih ini bisa termanfaatkan, dan salah satunya bisa memberikan kebahagiaan buat anak-anak ketika mereka libur, ketika mereka bisa berenang di tempat ini. Itu yang dilakukan. Boleh selanjutnya? Iya. Kemudian ini adalah zona 2.
Nah, di zona 2 ini merupakan zona pangan dan kearifan lokal gitu. Jadi di sini merupakan area lahan pangan utama yang merupakan area wisata. Berbagai hasil pangan banyak dihasilkan pada area ini dan varietas yang bermacam. Kami ada jagung, ada pisang, ada singkong ya. Cuman tidak bisa semua gambar kami tampilkan di sini. Nah, di sini juga memuat pola edukasi bagaimana masyarakat dan wisatawan dapat melakukan praktek secara langsung bercocok tanam dan beternak. Kami ada lahan yang kami olah sedemikian rupa dengan konsep pertanian berkelanjutan dan menggunakan pupuk organik yang kami manfaatkan karena di tempat ini sangat banyak pohon-pohon bambu. Jadi apapun yang kami buat itu bentuknya dari bambu. Kalau Bapak Ibu lihat, ada saung, terus nanti ada stand-stand orang yang berjualan pada saat edukasi pasar sehat gitu. Terus kemudian juga ada beberapa semuanya dengan bambu, termasuk jembatan. Kami buat jembatan dari bambu juga. Dan di sini juga kami memperkenalkan seni budaya lokal serta pangan lokal yang dibuat dengan konsep pasar sehat edukasi organik. Di atas ada fotonya. Ini kami buat setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu ada edukasi, hari Minggu orang bisa belanja, kami membuat pasar di tempat ini. Nah, ini ada fotonya juga, waktu itu disampaikan di berita media televisi. Ini ada fotonya, ini ada pasar, dan kami juga mengajarkan olahan-olahan makanan. Boleh berikutnya, zona 3. Ya, berikutnya aja. Baik. Nah, ini ketika membuat jembatan, karena kami memanfaatkan di sana cukup banyak bambu-bambu yang tumbuh di sana. Jadi bambu yang sudah cukup umur kami bisa tebang, kami bisa potong. Nah, untuk membuat jembatan. Jadi ini masyarakat bergotong royong bersama-sama membuat jembatan. Kami ada edukasi, ini yang di bawah kami sedang edukasi, dan sampai dengan kepada mural. Jadi ada dinding yang kami boleh bekerja sama supaya ini bisa dimural sehingga tempat boleh lebih cantik. Dan begitu juga edukasi hari Sabtu, ini anak-anak SMK. Ya, banyak dari mereka anak-anak SMK, kami berikan pelatihan di alam terbuka seperti ini. Dan ini anak-anak kecil kami bagikan buku, kami ajarkan juga literasi. Boleh selanjutnya? Ya, ini pendampingan masyarakat. Kami juga melakukan pendampingan masyarakat bersama tim. Ini tim kami juga kemarin beberapa hadir. Ini adalah siswa-siswa kami dari masyarakat yang kami adopsi. Mereka belajar hidroponik secara online. Dan ini adalah hasil yang mereka, hasil yang di kanan kiri ini adalah hasil yang mereka sudah panen, dan mereka sudah panen kesekian kalinya. Nggak tahu kangkung udah berapa kali, pakcoy udah berapa kali, artinya sudah cukup lumayan banyak yang mereka panen dan disampaikan kepada Horeca tadi. Nah, ini adalah siswa-siswa kami yang sampai hari ini, tutor-tutor dari tim kami di Bandung, terus bergerak setiap hari, everyday. Kami memantau secara harian. Baik, berikutnya. Ya, ini ketika kami menuangkan ikan, ini dengan Pak Wali, Dinas Pangan, dan juga dari BBWS, ini ketuanya Citarum Harum ceritanya ya, Pak Yayat. Nah, ini menuangkan menuangkan ikan di sungai yang di sebelah. Nah, mungkin kami ke depan akan gunakan ekoenzim untuk membuat boleh semakin jernih air ini. Kami juga ada angsa, ada bebek, ada peternakan yang dipersiapkan walaupun mulai dari 50 ekor ayam, 25 bebek, tapi kami mulai itu melakukan itu, dan saya percaya ketika kita konsisten semuanya akan boleh menjadi sangat baik. Termasuk kalkun juga ada. Boleh selanjutnya? Ya, ini di zona 3. Ya, ini belum terlalu banyak kami lakukan untuk energi ini, tetapi yang pasti pengolahan limbah daripada itu digunakan, dimanfaatkan untuk pupuk ya. Kami lakukan dari limbah-limbah daun-daun bambu. Limbah-limbah daun bambu juga kami gunakan untuk pembuatan campuran kompos dan yang lainnya. Terus juga untuk menjadi pakan ternak ya, nanti ada yang sedang dibuat juga dari maggot, dari beberapa hal yang lainnya juga untuk ini kami lakukan juga. Kemudian di lokasi ini tadinya tidak ada listrik, Bapak Ibu. Tadinya tidak ada listrik. Di sini kami bekerja sama dengan DPU gitu. Kami bekerja sama dan kami mengajukan supaya tempat ini boleh dibantu untuk ada listrik. Nah, puji Tuhan, Tuhan baik sekali, dan akhirnya dibangunlah tiang-tiang ini, sehingga kalau malam pun sekarang sudah ada penerangan dan jalan ini boleh menjadi dimanfaatkan oleh masyarakat yang akan lewat. Dan kalau hari Sabtu, Minggu ini banyak orang bersepeda lewat di sini juga sekarang. Boleh selanjutnya? Ya,
kita akan langsung simpulkan, langsung masuk ke zona 4 dan 5 karena kami menggunakan pola zonasi seperti ini. Ini adalah zona konservasi. Jadi zona konservasi di sini adalah zona untuk tanaman tahunan, yang di sini juga dapat dimunculkan wisata berupa hutan lindung, hutan pinus, yang nantinya juga bisa menjadi fotospot. Kalau ini kita kerucutkan terus untuk menjadi kampung wisata, begitu. Nantinya dapat menjadi fotospot yang ya kita coba untuk create sebaik mungkin. Juga untuk hutan penelitian juga bisa bagi para mahasiswa, gitu ya. Kita lihat seperti ini. Dan ada konservasi mata air, di sini adalah kekuatan utama karena mata airnya banyak dan di sini adalah hulu daripada Sungai Citarum. Nah, ini juga pohon-pohon yang kami juga kerjasama dengan dengan dinas kehutanan dan yang lainnya supaya kami bisa menanam pohon-pohon tahunan yang bersifat tahunan gitu. Ini juga pohon manggis saya sedang tanam. Boleh selanjutnya? Iya. Ini yang kemarin akhirnya segala kami percaya, kami tidak melihat apapun dari apa yang kami lakukan. Kami hanya melihat bahwa kami mau lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kami ingin menjadi dampak, menjadi berkat di mana kami tinggal. Itu aja yang menjadi fokus dan harapan kami dengan apa yang bisa kami lakukan di Bandung. Namun puji Tuhan, pada waktu saya percaya semua indah pada waktunya. Kami boleh mendapatkan apresiasi dan ini digunakan sebagai percontohan karena kerjasama kita dianggap sudah lengkap seluruhnya, sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi satu kekuatan di suatu wilayah. Jadi ini kemarin Pak Wali juga meresmikan dan ya puji Tuhan semua boleh berjalan dengan amat sangat baik. Nah, ini boleh saya suka sampaikan juga sama Pak Wali kemarin bahwa saya berharap hidroponik online ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat di masa pandemi saat ini, karena untuk berkumpul tidaklah mudah, tetapi ketika kita memiliki tutor-tutor yang bisa kita latih, tutor ini bisa melatih kembali dan kami mengumpulkan itu di satu grup WhatsApp supaya kami bisa pantau terus setiap hari. Nanti kami akan melihat dari mereka, kami berikan rapor mana yang nilainya A+, mereka akan kami rekrut untuk menjadi tutor untuk tim berikutnya. Itu yang kami lakukan. Jadi ada kaderisasi yang kita harus lakukan karena kita memiliki visi yang Tuhan percayakan untuk kota, bukan hanya untuk 1, 2, 3 kampung, tetapi untuk kota. Jadi ketika saya sampaikan seperti ini kepada Pak Wali, dan Pak Wali sungguh sangat mengapresiasi karena sangat penting sekali pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Kalau kita membuka sesuatu di awal, tetapi tidak ada monitoring, tidak ada evaluasi, biasa hasilnya tidak akan maksimal. Dan di sini kami juga sudah memproduk satu produk namanya piring bicara. Jadi piring bicara ini bukan piring yang berbicara, tetapi di dalam ada menu di mana hasil-hasil masyarakat itu olahan masyarakat itu dijual dan itu dijual di restoran di sekitar kami. Nah, itu boleh menjadi berkat juga buat masyarakat. Baik, yang terakhir ini yang luar biasa. Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraannya. Tuhan berkati. Terima kasih, sahabat My Home semuanya. Saya berharap ini boleh menjadi berkat buat kita. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, saya sangat terbuka, sukacita. Jadi biar semua ini boleh menjadi berkat. Dan saya bersyukur ada di My Home, karena My Home selalu bersifat adopsi. Itu kekuatan kita. Kalau kita bergerak sporadis, kita nggak akan bisa melihat hasil yang signifikan. Tetapi ketika kita fokus dan kita berkolaborasi, kita bersama-sama dengan tujuan yang sama, dan kita tetap bisa menjadi terang dan garam dari semua value kehidupan kita, nah maka dari itu biar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan berkati, terima kasih. Berikan tepuk tangan dong, apresiasi. Ini namanya ibu kota. Karena hatinya untuk kota banget. Amin. Dan saya kagum ya kalau dia presentasikan sesuatu, kalau kita melihat hasil, semua melihat hasil, tapi prosesnya itu sebenarnya nggak mudah. Ya, prosesnya nggak mudah. Kalau saya suka cari bantuan-bantuan, saya minta bantu. Bu Helvi, bantuin gini. Langsung dia laksanakan dengan sukacita karena mengerti kita ini satu kesatuan. Ya, saya katakan Ibu Helvi ini tidak akan bisa lakukan ini kalau tidak punya spirit of adoption.
Spirit of adoption itu sama seperti kita memungut satu anak gelandangan, dan bagaimana kita nggak tahu karakternya gimana, penyakit apa, TBC kah, borok kah, panuan kah, apalagi segala macam, sakit ginjal kah, tipes kah, apa. Kita harus telusuri penyakit itu satu persatu. Dan kita harus obati dia satu persatu menjadi anak kita. Nah, kita care kepada kota itu harus seperti itu. Kemarin setengah hari saya di Pekalongan, padahal saya malas banget ke Pekalongan, tapi Tuhan tuntun saya, karena ada ketika saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan berikan saya satu kota lagi. Saya ini kemarin baru safari 8-9 kota. Dan terakhir saya katakan, Tuhan kota mana lagi, the last one. Karena saya mau jemput ke Purwokerto istri saya. Tapi di TV One muncul diskusi kota Pekalongan akan tenggelam tahun 2035. Oh my God. Terus saya amati bagaimana ini kota tidak tertolong lagi dari pembicaraan diskusi itu. Jadi inilah yang menuntun saya ke Pekalongan, dan pagi hari saya naik beca karena saya kasihan sama tukang beca. Pertanyaannya bukan saya nggak kepengen naik beca, bukan karena saya kepengen naik beca, saya nggak kepengen, saya pengennya naik mobil gitu, biar nggak kena angin lah, apa panas lah gitu kan. Tapi saya kasihan sama tukang beca di depan hotel saya. Saya tawar-tawar berapa naik beca? 1 jam. Kuat nggak 1 jam? Ya 75.000, udah 50. Padahal saya udah mau kasih 150.000 gitu kan. Oh udah, kata saya naik. Nah dengan naik beca saya ketemu Pak Wali Kota. Pak tukang beca ngomong, tuh Pak Wali Kota ada di pinggir itu di tempat banjir. Bener Wali Kota, kata saya turun. Saya turun dapetin dia. Dan kata saya dari My Home Indonesia, apa yang harus aku bantu Pak Wali? Ya, karena saya juga teman-teman saya ke daerah-daerah bencana, kota-kota seperti ini di Indonesia tuh banyak sekali. Dan saya datang dari Jakarta, saya nyetir ya, dan saya akhirnya ini final day saya ada di sini. Dalam 2-3 jam kumpul para pengusaha, para pemimpin di Pekalongan, dan mengundang lagi Pak Wali lagi di kafe. Oh my God. Dan akhirnya terjadi, ini ada beberapa teman dari Pekalongan juga ya, kita sampai coba lambaikan tangan ya, yang dari Pekalongan. Beberapa di antara mereka, para pengusaha itu sedang ada meeting full gospel juga, jadi nggak bisa hadir. Jadi kesimpulannya bahwa Pekalongan itu harus jadi rumah kita. Kalau mau runtuh, mau tenggelam, kita harus selamatkan bersama. Dan akhirnya sampailah kepada satu keputusan mau membentuk tim bersama. Bahkan mau membuat satu ikonik di kota. Kata saya, kenapa batik? Untung nggak dia curi sama Malaysia. Jadi batik itu dari Indonesia, dan itu adalah the capital city of batik. Dari Nusantara itu Pekalongan gitu kan. Dan kata saya, kenapa nggak bikin kita ikon kota batik? Karena saya nggak melihat tanda-tanda batik di mana-mana, cuma banyak pabrik batik aja gitu kan. Para pengusaha-pengusaha yang dapat berkat dari kota itu. Dan kami mau studi banding, Ibu Helvi akan menolong bagaimana wali kota Pekalongan akan bertemu dengan wali kota Bandung. Dan siapa yang make it happen kalau bukan kita membuat jembatan. Kalau perlu kita studi banding lagi Bu Helvi, kita pergi ke Shanghai, kita pergi kemana lagi. Karena begitu banyak resources yang harus kita gali dan kita harus garap bersama-sama. Jadi melihat satu kota itu, tadi kita melihat kebun. Siapa yang nggak seneng lihat kebun desa wisata seperti ini? Tapi mau nggak seperti Ibu Helvi? Pertanyaannya. Saya ini kadang suka dampingin Ibu Helvi sampai salamin ini, datengin berkali-kali ke penduduk, tokoh-tokoh didatengin dan kulon nuwun dulu gini. Mau nggak Anda melayani seperti itu dulu? Karena membuat kebun itu gampang. Pekalongan butuh dasnya.
buat hal-hal seperti itu. Dan demikian kota-kota lain. Kenapa Ibu Helvi bisa membuat sesuatu yang buruk bisa menjadi baik? Dan itu nggak ada sampai setahun ya Bu Helvi. Hanya berapa bulan saja. Dan kenapa Anda diberikan otoritas dari Tuhan kok orang nurut? Siapa Anda? Lebih nurut ke Anda masyarakat daripada ke wali kota. Oh, sorry, maaf bicara. Mungkin iya benar juga. Coba saya mau share sedikit kepemimpinan model apa. Kalau kita melihat satu rumah, dihibahkan ke kita rumah itu. Oke, ini rumah. Anda harus lihat secara keseluruhan. Dan Tuhan akan bertanya kepada kita, can you handle? If I give this house, can you handle? Can you pay the bill? Jangan lihat pekarangan tadi seperti interior, eksterior, halaman, gitu kan. Halaman mesti indah dulu. Tadi seperti Ibu Helvi itu halaman rumah. Tapi how about the home house-nya. Home itu ada orangnya kan. How about the house? Nah, jadi my home bukan sekedar membuat kebun, tetapi kita harus melihat secara keseluruhan, karena saya juga melihat Ibu Helvi itu bukan hanya sekedar desa wisata, banyak yang dia lakukan. Pak John Sumual juga di sini ada, dia yang membuat bank sampah gitu. Itu hal yang mulia juga, sesuatu yang luar biasa juga. Jadi everyone itu akan connected satu dan yang lain untuk membangun satu rumah secara bersama-sama. Nah, ternyata 97% orang di dunia itu memiliki keinginan untuk melakukan semua hal, tapi kenyataannya dia ditemukan do nothing. Do nothing. Nah, bagaimana sikap kita ketika memasuki satu kota? Saya lagi belajar lagi. Saya ke Madura, hanya bertemu dengan satu ibu. Aduh, Bu Helvi, 3 jam perjalanan, ketemu satu ibu pendeta, dan saya balik lagi 3 jam lagi. Can you imagine? Just to meet somebody, I have to drive 3 hours. Karena bagi saya dia penting. Kenapa Yesus mau ke Samaria, bertemu dengan seorang perempuan? Karena yang mengubahkan Samaria itu, perempuan itu. Yang berkata, ada seorang nabi. Saya tahu di bawah, ada di kalbu Ibu Helvi itu sebetulnya, dia menangis untuk penduduknya. Dia carry the burden. Actually, dia lakukan ini seperti seorang ibu. She wants to save everyone. Okay. Itu di hatinya. Jadi ketika saya memasuki sebuah kota, saya belajar. Mungkin beberapa di antara mereka tahu Daniel Panji gimana. Saya tuh ingin sembunyi juga nggak bisa. Daniel Panji yang dulu kesini gini-gini. Ya karena aku tukang belusukan gitu kan. Tapi juga saya belajar, kadang saya harus sendiri, kayak naik becak sendiri, saya menangisi kota itu. Kota itu drainasenya nggak ada, itu hancur. Bikin tanggul kepalang. Ini karena penduduknya tidak peduli. Jadi bagaimana ketika sikap kita memasuki sebuah kota, bukan saya ingin jadi pemimpin, ngatur orang di kota itu, enggak. Bukan saya datang ngusir setan ini itu. Setan mah udah kita batuk aja setan udah lari. Tapi saya belajar dari Roh Kudus. Dia saya memasuki satu kota. Saya nangis. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Lord, what can I do for this city? Meskipun itu bukan kotaku. Nah, apa yang aku lakukan, yang aku dapat lakukan? I want to serve. Aku ingin melayani kota ini. Ada kuasa yang menyertai kita, kuasa tanpa batas. Jadi, coba slide-nya ya. Saya akan masuk dulu Mike dan Pak Edison, sabar sebentar. Nanti kita like family, oke? Kita bergerak seperti keluarga di sini. Jadi saya mau share sesuatu standar kepemimpinan
di mata Tuhan. Apa? Matius 23 ayat 10, 11, 12. Janganlah pula kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu, Mesias. Akan banyak gugur para pemimpin Kristen karena dia selalu ingin jadi pemimpin. Ayat 11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Jadi seorang fasilitator. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kita ini jago memasuki satu kota dan orang akan nurut ke kita. Dan kita tokoh. Gitu. No. Yesus itu merendahkan dirinya sementara manusia selalu mencari tempat terhormat. Ini nih, peristiwanya di sini. Ketika di dalam Yohanes 13 ayat 4 dan 5, lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Kenapa Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Apa arti dari tindakan Yesus ini? Membasuh kaki itu pekerjaan paling kotor, paling hina, sebagai budak, pelayan. Jadi pada saat menjelang Paskah itu tidak ada pelayan di ruangan itu. Pada saat yang sama tidak ada satupun di antara murid yang mau melayani sesama. Semua ingin jadi pemimpin. Semua mencari tempat terhormat. Kalau di satu kota semuanya ingin jadi pemimpin, makanya kota itu hancur. Karena pemimpin selalu pengennya lebih atas dari yang lain. Next. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang memiliki apa? Satu cara pandang. Melihat dunia yang hancur itu harus diselamatkan. Melihat Cibarani. Melihat Pekalongan. Melihat Madura. Mungkin Tuhan lagi bertanya kepada kita, what are you doing, man? Apa yang sedang kita lakukan saat ini? Next. Setelah cara pandang itu apa? Perilaku. Perilaku kita bagaimana? Kepemimpinan di mata Tuhan, apalagi di era new normal. Apalagi kita menghadapi generasi milenial yang sebel ngelihat pemimpin sok pinter, sok rohani, sok lebih hebat daripada yang lain. Be careful. Mereka tidak akan mendengar kita lagi nanti. Jadi perilaku itu tidak berambisi untuk mendapat sesuatu dari orang lain atau memanfaatkan. Dan dia itu harus bisa rela untuk melayani, tidak merendahkan orang lain, nggak look down ke somebody. Lu umur berapa? Lu belum punya asam garam, lu nggak ngerti. Gua lebih rohani daripada lu. Lu sebelum lahir, gua udah lahir. Nggak bisa. Sekarang anak-anak mungkin generasi milenial lebih pintar dari kita. Kita ada blank spot di dalam hidup kita. Dan dia itu harus bisa dipercaya. Next. Sikap hati. Sikap hati yang seperti bagaimana? Rendah hati, kalau rendah hati mah banyak. Tapi yang kurang nih rela berkorban. Rela berkorban. Bagaimana membuat orang berkorban kalau kita sendiri kurang berkorban? Spirit apa yang kita akan impartasikan kepada orang lain? Ragi apa yang kita akan hamiri orang lain? Terus mengutamakan kepentingan orang lain lebih dari dirinya. Menjauh dari hal-hal yang negatif. Jadi kalau kita punya grup yang selalu negatif, escape deh. Escape, bahaya. Mendingan quit dari grup itu. Saya punya grup, gak tahu kenapa saya dimasukin di grup itu, fake news semua.
ngebully pemerintah, ngebully, waduh saya ini mau benar-benar mesti leave nih grup ini. Karena itu jadi sampah. Begitu saya baca, itu jadi sampah di dalam pikiran saya. Dan kalau saya melihat video, itu akan jadi memori, bad memory di dalam diri saya. Lalu sikap hati kita harus tahan terhadap kritik. Dan orang itu berusaha membunuh karakter kita. Jadi tahan. Namanya leader. Sekarang ini banyak orang pengen bunuh diri karena ada pembunuhan karakter melalui sosmed. Banyak, nggak kecil. Nggak sedikit. Anak-anak remaja yang kena, pemudi yang kena. Banyak kan remaja justru. Nah, berfokus pada tujuan Tuhan bukan untuk mendapat pujian. Dan tidak ingin seperti orang lain. Maksudnya apa? Don't copy somebody. Kita harus copy apa yang spirit seperti Yesus. DNA-nya adalah Yesus. Karena Yesus itu menciptakan kita spesifik. Daniel Panji, lu nggak bisa seperti Pak Freddy, seperti Pak Hengki, seperti Pak Ricky. Karena tetapi kita ini akan membutuhkan satu dan yang lain. Coba 3 orang yang saya sebut ini, 4 orang yang saya sebut ini, punya covenant in spirit, kita punya ikatan perjanjian. Let's do for our nation. 4 orang ngomong dengan bahasa yang sama, beres urusan. Kenapa saya dulu bisa bikin di stadion, bisa ratusan stadion, dan lain sebagainya. Itu rahasianya bukan karena saya pinter. Membuat semua satu bahasa. Mau kemana arah? Bagaimana? Nah, itu yang paling sulit. Next slide. Terus, kapasitas. Banyak orang tidak berkapasitas tapi ingin jadi pemimpin. Nah, ini konyol namanya. Orang bisa ngeledek dia. Jadi, karena orang tuh jadi pikir bodoh. Orang tuh bisa melihat you have the capacity or not. Jadi, kehormatan dan kejayaan itu harus milik Tuhan. Jadi ketika kita bisa melakukan sesuatu atau berbicara atau memutuskan sesuatu, kita selalu tundukkan pikiran dulu. Pikiran kita orientasinya Tuhan, aku ingin memuliakan Engkau di kota ini. Itu yang saya kemarin juga ngomong di Pekalongan di kafe. Tuhan, tolong jaga mulut saya. I want to glorify your name with our discussion, Tuhan. Meskipun saya nggak bisa doa tuh, ada Pak Wali dan sebagainya, tapi begitu saya ngomong tak. Nah, ini yang saya butuhkan, Pak Daniel. Ini yang saya perlukan saat ini. Wow. Dan saya katakan, I'm ready to serve. Saya siap untuk melayani, Pak. Nah, memiliki visi kerajaan dan iman yang benar. Terus tidak pernah merasa gagal. Jadi ada something yang mungkin kita lakukan. Dulu kita udah berusaha, udahlah, dulu saya pernah gagal, lu jangan lakukan lagi pertanian gini-gini. Itu salah. Itu tuh pembelajaran. Bapak Ibu, saya melihat sepanjang perjalanan di Kerawang, di mana banyak sawah yang terendam banjir. Apa mereka nggak nangis? Apa mereka nggak nangis? Saya juga sampai nangis, Tuhan, bolehkah saya punya lumbung? Makanya saya ngomong sama Pak Yosep Suwarno, saya teman-teman yang lumbung, ayolah beli benih. One day mereka akan butuh benih. Dan kita nih bukan makan beras dari hasil produksi mereka. Mereka lagi menangis. Dan banjir ini. Next. Otoritas. Siapa kita? Kita ini duta kerajaan. Makanya kita harus menjaga reputasi dan kawanan kita. Kelompok kita. Kalau itu kelompok yang selalu menghujat, selalu negative thinking, selalu ngebully hamba Tuhan, quit. Keluar nih. Karena itu racun. Dan buat kita nggak ada guna. Itu akan menjadi sampah di dalam pikiran kita. Kita ini otoritas ilahi ini mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Mempengaruhi. Terus mengetahui rencana kerja Allah di bumi ini. Next, terus. Jadi bukan soal vaksin, bukan soal COVID dan sebagainya. Nanti mungkin bulan Mei udah rada reduce nih berita-berita begini. Tetapi kita ini kesempatan tinggal sedikit nih, tinggal sedikit apa yang kita lakukan.
Jadi visi itu bukan ambisi. Ambisi itu adalah sedikit seperti visi. Ya. Ambisi plus itu bisa jadi visi. Jadi be careful. Visi itu bukan ambisi, lawan daripada ambisi. Next. Kita punya team building nggak? Atau kita masih kerja sendiri? Lone Ranger is dead, saya katakan. Udah mati. Jangan kerja sendiri. Nggak ada Superman aja udah mati. Jadi kita nih harus punya tim. Harus super tim. Nah, ini yang harus kita lakukan ke depan. Tim kita mana? Dan mulai berkolaborasi dengan anak-anak muda. Dengan tadi Ibu Helvi, apa ya istilahnya tadi, ada pengusaha, pemerintah, apalagi tuh? Pentahelix, Pak. Apa? Pentahelix. Itu pentahelix itu apa? Singkatan dari apa, Bu Helvi? Itu dari 5 divisi utama, yaitu pemerintah, terus kemudian komunitas atau masyarakat itu sendiri, kemudian media, pengusaha, dan juga akademisi. Jadi dari anak-anak muda, mahasiswa, semua itu saling bekerja sama semua. Wow, luar biasa. Bu Helvi, saya langsung nanya juga, tim Anda berapa orang melakukan hal itu? Dan saya melihat banyak teman-teman saya yang emak-emak, the power of emak-emak, para perempuan. Iya, iya. Jadi tim kami yang aktif bergerak bersama-sama dengan kami itu memang tidak terlalu banyak, Pak. Jadi kurang lebih sekitar 15 orang. 15. Tetapi untuk yang partisipan yang selalu mendukung kami ketika kami ada satu kegiatan atau ada sesuatu yang harus dilakukan, itu kurang lebih ada sekitar 30-40 orang. Dan inner cycle-nya ada berapa orang? Kami berlima, Pak. Berlima. Bapak Ibu dengerin. Nggak muluk-muluk kan? Bu Helvi, lebih jero lagi saya mau nanya, berapa biaya cost yang di ini? Karena orang langsung mikir, beak biasa, 12 miliar maya, gitu kan? Ya, jadi kalau bicara cost, Pak, kami punya cost kerajaan Allah. Jadi sulit untuk menjelaskan. Maksudnya gini, kami karena memang belajar dari setia dengan hal-hal kecil, ya kami memang mengumpulkan dari kami sendiri, Pak, gitu. Jadi dari kami sendiri, dari teman-teman semua yang memiliki hati yang sama untuk memberikan kepedulian untuk kota ini. Jadi dari hal yang kecil itu kami kumpulkan gitu bersama-sama. Wow. Seringkali kita juga sharing kan, maksudnya diskusi juga dengan Pak Daniel, dengan Michael. Ya udah gitu. Jadi dari hal kecil yang kami bawa, kami angkat di hadapan Tuhan, Pak. Prinsipnya 5 roti 2 ikan, Pak, gitu. Jadi akhirnya ya berjalan, puji Tuhan, gerakan mengadopsi sampai dengan mau ke 6 wilayah saat ini, ke 6 kampung. Dari tahun 2014 itu sampai hari ini kami tetap terus berjalan. Aduh, gitu, luar biasa. Ya, rumah nggak sampai dijual kan? Masih ada kan rumah ya? Nggak, puji Tuhan. Ya. Sorry guyon ya. Well, I know you anyway. Nah, terus dulu ya. Saya beberapa poin lagi terus selesai. Tadi team building. Kita dengar nggak muluk-muluk Ibu Helvi. Dan saya tahu teman-temannya sederhana, rendah hati, dan mereka juga banyak pengusaha-pengusaha yang mau turun belusukan. Itu team building. Next. Terus kita disuruh Tuhan jadi penjala, bukan pemancing. Ya, penjala. Cuman ini gambarnya salah. Ini ngejalanya satu orang. Penjala itu dilakukan beberapa orang. Ya, jadi corporate. Nah, bukan pemancing. Kalau pemancing itu lama, cuma ikan dapat ikan satu dan luka ikannya juga. Terus, next. Nah, melayani bukan memimpin. Tapi melayani. Kita ini bukan semua konotasinya ingin memimpin terus. Kita harus belajar melayani dulu. Elisa melayani Elia dulu. Kita lihat bagaimana Samuel juga melayani Imam Eli dulu. Itu luar biasa. Terus keteladanan. Next. Keteladanan bukan perintah. Ya, keteladanan. Karena mereka akan menilai kita. Kalau tidak ada prestasi, kita juga tidak ada apresiasi. Terus, next. Orientasi kepada tujuan. Goalnya. Jadi bukan permasalahan.
Saya melihat sekarang mayoritas orang Kristen ngomong di permasalahan terus. Tidak punya goal setting dan tidak punya destiny, tujuan. Miles Monroe katakan 90% orang Kristen mati menguburkan semua potensinya. Next. Unity bukan pilihan. The only way. Terus, gerakan itu adalah bukan ministry. Sometimes we are trying to do ministry. Kalau saya ngelihat DNA yang daripada Ibu Helvi itu bukan ministry. Satu gerakan yang menggerakkan masyarakat. Dan saya yakin percaya ini menggerakkan hati Tuhan juga, Bu Helvi. Benar-benar Anda sedang mengoyakkan hati Tuhan untuk belas kasihan Tuhan turun dengan pengorbanannya. Nah, banyak teman-teman kita juga lakukan, ya, bukan hanya di Bandung saja. Beberapa teman-teman kami juga lakukan hal yang sama. Nanti tanggal berapa, Ibu Helvi? Tanggal 27 kita akan bikin webinar. Coba Bu Helvi kasih sedikit ini, atau ada Regina di sini? Regina nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada. Ibu Helvi bisa sharekan tanggal 27 Maret. Iya. Tanggal 27 Maret kita akan mengadakan webinar. Tapi sebetulnya webinar ini memang tujuannya adalah untuk bagaimana kita mengajak orang untuk mengaplikasikan daripada hasil yang di sharingkan di dalam webinar tersebut. Jadi ada tiga room nanti yang akan dibagi gitu ya. Jadi ada 3 room. Yang pertama itu lebih berkaitan dengan media dan dunia cyber ya, itu dari anak-anak muda. Terus yang grup yang kedua atau breaking room yang kedua itu adalah berkaitan dengan ketahanan pangan dan juga UMKM. Nanti akan berbicara ada Dr. Edi di sana dan juga Pak John semua ya dari Bank Sampah. Nah, berikutnya juga yang room yang ketiga itu ada Bapak Roni Lukito, itu adalah seorang pengusaha dan juga pemilik daripada Eiger ya. Kalau tahu Eiger itu yang biasa untuk olahraga ya, climbing ya, seperti itu, pecinta alam. Nah, itu nanti juga akan bicara di kita karena beliau juga sangat mempunyai hati untuk membangun desa wisata dan memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, beliau juga nanti kita akan melihat bagaimana beliau yang juga cinta Tuhan, tantangan-tantangan yang dihadapi dan juga bisa menginspirasi kita semua. Tapi lepas daripada semuanya, tujuannya adalah di mana webinar ini untuk kita mengajak mereka yang memang memiliki passion untuk bergerak dan mengaplikasikan apa yang dipelajari melalui webinar ini. Jadi bukan semata-mata hanya webinar udah selesai terus udah gitu, enggak ya. Tapi kita akan lebih fokus mengerucut sehingga goal ini akan nanti bisa tercapai. Itu mungkin Pak Daniel sedikit yang mau disampaikan. Thank you. Tanggal 27 jam berapa ya? Jam 3 sore ya Bu Helvi ya? Jam 3 sore sampai jam 18. Oke, terima kasih.